Ibu mertua dan kakak iparku tak tahu kalau aku kaya. Episode 2. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Sebelum lanjut ke ceritanya, buat sahabat Bunda yang belum menonton episode pertamanya, bisa ditonton lebih dulu ya, agar bisa mengikuti alur ceritanya. Maaf mas, aku dari tadi itu cuma di kamar aja, ucapku saat Mas Devan masuk ke kamar setelah berdebat dengan ibu dan Mbak Arlen. Iya, nggak apa-apa sayang, jawab Mas Devan sambil melepas bajunya yang sudah basah oleh keringat. Sebenarnya aku dengar semuanya mas, tapi aku sengaja nggak keluar karena tahu kalau aku muncul, masalah pasti akan semakin besar, kataku seraya mengambil baju bersih untuknya. Tapi sayang, benar tadi kamu beli baju dan sepatu di pasar seperti kata ibu, kata Mas Devan. Belum sempat aku menjawab, matanya sudah tertuju pada kantong belanjaan berisi baju dan sepatu yang masih tergeletak di sudut kamar, yang belum sempat aku pindahkan. Hari ini memang aku lebih bersemangat menulis, mencoba menyelesaikan beberapa bab novel agar bisa mendapatkan royalti lebih besar dari bulan sebelumnya. Aku ingin membuktikan bahwa aku mampu mandiri, meski sering dihina dan direndahkan oleh ibu mertuaku dan kakak iparku. Iya mas, kan aku sudah bilang lewat pesan tadi pagi. Kamu lupa ya? Jawabku sambil menoleh padanya. Wajah Mas Devan terlihat lelah. Mungkin karena harus terus menghadapi perselisihan antara ibu, kakaknya, dan aku. Oh iya, kamu bilang sih, tapi nggak sebut mau belanja. Emangnya dapat duit dari mana buat beli semua itu? Tanyanya lagi. Ya dari royalti mas. Kamu kan tahu kalau aku menulis novel, jawabku sambil tersenyum tipis. Aku memang selalu berusaha jujur pada Mas Devan, apalagi soal keuangan. Tapi soal jumlah penghasilan dari menulis, aku rasa tidak wajib mengungkapkan semuanya. Itu adalah hakku, dan Mas Devan menghormati keputusan itu. Sejak bergabung di komunitas penulis di media sosial, aku mulai menemukan tempat untuk menyalurkan hobiku, bertemu penerbit indie sehingga novelku dibukukan, dan sekarang berkembang di platform penulis online yang cukup terkenal. Alhamdulillah, hasilnya cukup lumayan untuk memenuhi kebutuhanku sehari-hari, setelah semua gaji Mas Devan diberikan kepada ibunya. Oh, jadi dari royalti ya? Ya sudah, nanti bilang ke ibu kalau kamu beli pakaian dari duit itu, biar nggak ditanya-tanya terus. Mas sudah capek ditanya terus sayang. Kamu tahu sendiri kan gimana ibuku? Ucapnya dengan nada lelah. Aku paham, Mas Devan pun tidak menyukai sikap ibunya, tapi ia tak mungkin melawannya. Aku pun tidak mau menjadi istri yang mendorong suami berbuat durhaka kepada ibunya sendiri. Itulah kenapa aku tak pernah menolak kehadiran ibu mertuaku di rumah ini, meski sikapnya kerap menyakitkan. Aku hanya mengangguk pelan. Iya mas, nanti aku bilang ke ibu kalau memang harus, kataku. Aku tahu menjaga rahasia royalti ini tak akan bertahan selamanya. Namun jika masih bisa disembunyikan, aku akan melakukannya. Aku tidak ingin ibu dan Mbak Arlen memanfaatkan hasil jerih payahku. Meski aku mampu menjaga uangku, tetap saja menghadapi mereka setiap hari adalah hal yang melelahkan. Keesokan harinya, aku kembali ke bank untuk menarik royalti dari hasil menulis di novel. Aku berdiri di antrian teller yang penuh sesak oleh nasabah yang ingin melakukan transaksi keuangan. Hari itu masih awal bulan, jadi wajar saja jika bank dipadati oleh orang-orang yang ingin menarik tabungan mereka atau menyetorkan uang. Aku harus menunggu hampir 1 jam. Maklum, jumlah uang yang akan kutarik cukup besar, 15 juta rupiah. Jadi aku harus bersabar menunggu giliran. Itu adalah hasil kerja kerasku selama sebulan, begadang siang dan malam menyelesaikan cerita bersambung. Dengan uang itu, aku berencana membeli perhiasan. Selain untuk mempercantik diriku,
juga untuk tabungan masa depan. Aku juga ingin mengirim sedikit uang itu kepada orang tuaku dan adikku. Sejak menikah dengan Mas Devan, aku jarang mengirim uang karena merasa tak ingin merepotkan. Orang tuaku tidak pernah meminta, dan mereka hidup sederhana namun cukup. Berbeda dengan ibu mertuaku yang selalu merasa kurang. Orang tuaku adalah petani di desa. Meskipun mereka tidak kaya, mereka juga bukan orang yang gemar meminjam uang. Kehidupan mereka sederhana, namun penuh dengan kedamaian. Sangat berbeda dengan ibu mertuaku yang selalu haus akan uang. Setelah menarik uang, aku langsung menuju toko perhiasan untuk membeli cincin dan kalung emas yang cukup besar. Sebelum menyimpan perhiasan itu, aku memotretnya bersama nota pembelian yang menunjukkan harga lebih dari 2 kali lipat gaji Mas Devan, lalu mengunggahnya ke status WA. Tidak butuh waktu lama, Mbak Arlen dan ibu mertuaku langsung bereaksi. Pesan-pesan penuh pertanyaan mulai masuk. Menanyakan dari mana aku mendapatkan uang itu untuk membeli perhiasan semahal itu. Meskipun agak merepotkan, aku merasa puas. Ini caraku membalas mereka dengan halus, tanpa perlu banyak bicara. Membiarkan mereka penasaran adalah kepuasanku tersendiri. Keluar dari toko perhiasan, aku tidak langsung pulang. Langkahku menuju sebuah restoran cepat saji. Di sana, aku memesan ayam goreng kesukaanku, segelas jus jeruk segar, dan kentang goreng renyah. Perutku sudah kosong sejak pagi, jadi aku menyantap semuanya dengan lahap. Sementara itu, di rumah Mbak Arlen dan Ibu sedang asik menikmati aneka hidangan bersama Mas Agung dan kedua cucunya. Mas Devan bahkan harus berangkat kerja tanpa sarapan karena semuanya sudah dikuasai oleh Ibu dan Mbak Arlen. Dan anehnya, pagi ini Mas Agung ikut sarapan di rumah. Padahal biasanya dia hanya menunggu makanan yang dibawa oleh Mbak Arlen dari rumah kami. Mungkin karena merasa sudah memegang kendali penuh atas rumah ini, Mbak Arlen dengan percaya diri mengajak suaminya ikut makan di rumah. Aku sendiri tidak peduli, mau mereka menguasai rumah atau berlagak sesuka hati. Biarkan saja. Dalam hati, aku sudah lama berpikir untuk meninggalkan rumah ini. Rumah yang baru setahun kami miliki dengan kredit panjang 15 tahun lagi. Tapi dengan sikap dominan Ibu dan Mbak Arlen, aku tidak tertarik lagi mengurusi apapun tentang rumah itu. Kadang aku merasa kasihan kepada Mas Devan. Dia telah bekerja keras untuk membangun rumah tangga ini, tapi semuanya terasa sia-sia. Aku tahu dia tidak bersalah, dan aku juga tidak ingin memaksanya memilih antara aku dan ibunya. Bagaimanapun juga, menghormati ibunya adalah kewajibannya, meskipun sikapnya menyakitkan. Jika keadaan semakin sulit, mungkin aku harus pergi dari kehidupan Mas Devan. Tapi untuk saat ini, aku masih sangat mencintainya. Bukan dia yang salah, tapi ibu dan kakaknya yang telah merusak keharmonisan rumah tangga kami. Setelah makan, aku tidak lupa mengambil foto selfie dengan hidangan yang sudah hampir habis. Aku membuat video singkat menunjukkan senyum lebar seolah hidupku tanpa beban. Lalu kuunggah ke status WhatsAppku. Tak sampai 5 menit, ponselku bergetar tanpa henti. Puluhan pesan dari Mbak Arlen memenuhi aplikasi pesan. Rupanya dia marah besar, mengira aku membeli perhiasan itu dengan uang Mas Devan. Aku membuka beberapa pesannya, tersenyum geli membaca kemarahannya. Tanpa berniat membalas, kututup aplikasi itu dan kembali menikmati makanan yang sempat terhenti. Sesekali aku tersenyum sendiri, merasa puas karena berhasil mengusik ketenangan mereka dengan cara yang elegan. Setelah puas berbelanja perhiasan, aku menyalakan motor dan melaju dengan kecepatan sedang. Tidak lama, aku tiba di depan sebuah rumah bercat hijau yang nampak sepi. Setelah memarkirkan motor dengan rapi, aku mengunci stang dan berjalan menuju pintu. Aku mengetuk pintu beberapa kali sambil menunggu. Terdengar suara langkah kaki yang terseret pelan dari dalam rumah. Tak lama kemudian, pintu itu terbuka, menampilkan wajah cantik Clara, sahabatku. Wajahnya berseri-seri saat melihatku. "Muti, akhirnya kamu ingat juga sama rumah ini. Kemana saja kamu? Udah lupa ya sama jalan ke sini?"
katanya sambil tersenyum lebar dan menepuk pundakku dengan pelan, menghindari sentuhannya. Maaf Beb, aku sibuk banget akhir-akhir ini, takut ganggu kamu kerja. Aku kan cuma ibu rumah tangga yang sehari-hari pakai daster, sahutku sambil tertawa ringan. Laras adalah sahabatku sejak kami bekerja di perusahaan retail beberapa tahun yang lalu. Meski aku sudah menikah dan berhenti bekerja, persahabatan kami tetap terjaga. Kami memang jarang bertemu, tapi komunikasi kami selalu terjalin. Aku selalu merasa nyaman berbagi cerita dengannya, terutama tentang masalahku dengan ibu mertuaku dan Mbak Arlen. Gimana kabar ibu mertuamu sama kakak iparmu? Masih nyebelin? Laras bertanya sambil tersenyum jahil. Aku yakin kamu gak bakal diem aja. Muti yang aku kenal kan cewek yang tangguh. Pernah bikin cowok nakal pingsan gara-gara berani macam-macam. Aku tertawa terbahak-bahak mendengar kenangan itu. Itu masa lalu yang indah, ujarku sambil menghela nafas. Lalu aku mulai menceritakan keisenganku akhir-akhir ini untuk mengerjai ibu mertuaku dan Mbak Arlen. Laras tertawa terpingkal-pingkal sampai keluar air mata. Sumpah aku gak kebayang ekspresi mereka. Pasti dongkol banget melihat kamu beli perhiasan, katanya sambil mengelap air matanya. Setelah puas tertawa, aku menatap Laras serius. Ras, aku mau nitip sebagian perhiasan ini ke kamu ya. Feelingku gak enak. Ibu dan Mbak Arlen bisa saja merencanakan sesuatu. Walau aku yakin bisa mengatasinya, tapi berjaga-jaga gak ada salahnya kan? Laras mengangguk. Boleh banget Mut, tapi saranku simpan ada di safe deposit box biar lebih aman. Aku tahu kamu bisa ngadepin mereka, tapi mencegah lebih baik daripada mengobati kan? Katanya dengan bijak. Aku mengangguk setuju. Laras benar. Kadang kita perlu ekstra hati-hati meski merasa mampu mengatasi segalanya. Setelah puas mengobrol, aku pamit pulang dengan hati yang lebih tenang. Setelah tiba di rumah, aku melangkah ke teras dengan hati-hati. Langkahku sengaja kubuat mengendap-endap, sementara mesin motorku sudah kupadamkan sejak di gerbang. Aku penasaran, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah. Waktu menunjukkan pukul 5 sore, ini sengaja aku lakukan, menyesuaikan dengan jadwal kepulangan Mas Devan. Ada perasaan tidak nyaman yang terus mengganjal sejak kulihat Mas Agung masuk ke rumah tadi pagi. Biasanya suami Mbak Arlen itu jarang sekali bertahan lama di sini. Kalaupun datang hanya sebentar, dan itu pun kalau Mas Devan ada di rumah. Namun anehnya, tadi dia masuk justru setelah Mas Devan berangkat bekerja. Hatiku mulai dipenuhi dengan berbagai kecurigaan. Dari balik korden yang tersingkap, aku mengintip ke dalam rumah. Di ruang tamu, ibu nampak mondar-mandir di sekitar kursi tamu. Sementara Mbak Arlen duduk sambil memandangi ponselnya. Ternyata dia sedang mencoba menelponku, karena ponselku pun bergetar di saat yang sama. Namanya tertera jelas di layar. Aku mengedarkan pandangan. Di depan televisi, Mas Agung duduk menemani kedua anaknya. Ada apa sebenarnya? Kenapa mereka berkumpul di rumah ini sekarang? Apakah mereka sedang menungguku? Atau mungkin ini adalah awal dari masalah baru? Aku hanya bisa menghela nafas, berharap permusuhan dengan ibu mertuaku dan kakak ipar segera berakhir. Namun dalam hati kecilku, ada semacam kepuasan tersendiri setiap kali aku bisa membalas mereka. Dengan perasaan bercampur aduk, aku mengetuk pintu pelan. Tak butuh waktu lama, pintu itu terbuka, dan Mbak Arlen muncul dengan ekspresi penuh amarah. Kamu ipar sialan, akhirnya kamu pulang juga ya? Dari mana saja kamu? Mbak telepon gak diangkat. Tuli ya kamu? Bentaknya sambil membanting daun pintu begitu aku masuk. Aku menatapnya dengan tenang dan berkata, maaf ya Mbak, tadi aku di jalan. Ada apa emangnya? Tanyaku dengan datar sambil mengamati suasana. Ibu berdiri tak jauh dari sana, berkacak pinggang. Tatapan matanya tajam menusuk. Sementara Mas Agung, kulihat tengah membujuk Marsha dan Billy pindah menonton televisi di kamar belakang. Entah apa yang hendak dilakukan laki-laki bertubuh tinggi besar itu padaku. Yang pasti, kalau dia berani macam-macam, justru karate yang pernah kupelajari semasa gadis dulu
pasti bisa membuatku melakukan perlawanan yang tidak mudah untuk dia tangkis begitu saja. Kamu mantu sialan, tadi kamu habis beli perhiasan ya? Duit dari mana? Mana sekarang barangnya? Serahkan semuanya sama ibu sekarang juga, sebelum ibu berbuat kasar sama kamu, bentak ibu sok preman padaku. Wajah perempuan parubaya itu menyapu rautku dengan bengis dan nampak berubah aneh saat melihat cincin berukuran lumayan besar melingkar di jari tengahku. Oh, itu benar, Bu. Aku memang baru saja membeli perhiasan. Memangnya kenapa? Ibu tertarik ingin membeli juga yang seperti ini. Nanti aku tunjukkan tempat belinya ya, Bu, kalau ibu mau. Ucapku pura-pura polos, sembari merentangkan jari hingga cincin yang kukenakan nampak berkilauan. Padahal dalam hati, ingin rasanya aku tertawa dan mengumpat. Enak saja nyuruh-nyuruh orang menyerahkan perhiasan yang capek-capek aku beli pakai uangku sendiri. Apa pangkat dan derajatnya sampai bersikap sok mengatur begitu? Aku geleng-geleng kepala dibuatnya. Kurang ajar ya kamu, dasar mantu gak tahu diri. Agung, coba kamu geledah semua barang-barang dia. Kamu periksa dan ambil semuanya. Urusan Devan, biar ibu yang mengatasi. Arlen, bantu suamimu, geledah Muti sekarang juga. Mendengar teriakan ibu, Mas Agung sontak bangkit dari duduknya dan berjalan ke arahku. Tangannya yang kekar hendak meraih jemariku serta ingin membuka cincin yang aku kenakan, tetapi dengan sigap ku tepis tangan laki-laki itu. Kamu mau apa, Mas? Ucapku dengan tegas. Kurang ajar sekali Mas Agung ini. Berani dia menyentuh kulitku sedikit saja, aku tidak akan segan-segan membuat perhitungan dengannya. Kalau Mas Devan tidak bisa menjaga harga diri dan martabatku sebagai istrinya, maka aku sendiri yang akan membela diri sekuat tenaga. Aku bukan perempuan yang bodoh. Sedikit saja suami Mbak Arlen ini menyakitiku, aku tidak akan segan-segan melaporkan dia kepada petugas yang berwajib, batinku. Melihatku menepis tangannya, Mas Agung tidak surut. Dibantu Mbak Arlen, ia kembali hendak merampas cincin dan tas lempangku. Tetapi belum terjadi, tiba-tiba pintu rumah terbuka dan sosok Mas Devan muncul di sana. Melihatku sedang diintimidasi oleh ibu, Mbak Arlen dan juga Mas Agung, suamiku itu nampak emosi. Ibu, apa-apaan ini? Kenapa kalian mau mengambil barang kepunyaan Muti? Memangnya dia salah apa? Tanya Mas Devan sembari menatap ibu dan Mbak Arlen bergantian, menuntut jawaban. Melihat Mas Devan datang bukannya cemas, ibu justru bersikap biasa-biasa saja. Dengan tenang ia berusaha menenangkan Mas Devan. Tenang kamu Devan, ibu bukan mau berbuat jahat sama istrimu, tapi mau melihat kejujurannya saja. Barusan ibu melihat dia beli perhiasan seharga 10 juta rupiah. Duit dari mana coba? Kalau katanya gaji kamu sudah habis. Apa kamu gak curiga sama istri kamu ini yang sudah berbuat tidak-tidak di luar sana? Ingat Devan, zaman sekarang banyak wanita murahan yang rela menjual harga dirinya demi kemewahan. Tak terkecuali itu istrimu. Apa kamu mau punya istri model begitu? Ibu gak rela Devan. Kalau kamu punya istri seorang pelacur, ibu yang gak rela punya menantu wanita yang gak punya harga diri. Teriak ibu sok merasa paling benar. Bu, sebelum ibu mencurigai Muti, ibu itu sudah mencoba bertanya baik-baik belum? Tolong Bu, jangan seuzon sama menantu ibu sendiri. Muti itu bukan wanita seperti itu Bu. Devan percaya sama Muti, ujar Mas Devan membelaku. Tetapi nampaknya ibu dan Mbak Arlen masih belum terima. Apa yang perlu ibu tanya Devan? Maling mana yang akan mau mengakuinya? Kalau semua maling mau mengaku perbuatannya, bisa-bisa penjara gak muat lagi untuk menampungnya. Sambar ibu lagi dengan jumawa dan tawa yang melecehkan. Melihat sikap ibu itu, ingin rasanya aku menampar pipi beliau sekuat-kuatnya, supaya terjaga dari tidur dan tidak terlalu lama menglindur. Tapi tak mungkin aku lakukan, karena aku masih menghargainya sebagai ibu dari suamiku. Sementara mendengar ucapan ibu, Mas Devan berganti menatapku. Ada rasa kasihan dan bersalah di matanya. Mungkin tak tega karena wanita yang ia cintai selalu menjadi bulan-bulanan ibu dan kakaknya sendiri. Dengan nada tertekan, Mas Devan membuka mulut. Muti, jujur saja sama ibu dan Mbak Arlen, kalau kamu dapat uang itu dari mana?
Supaya nggak menuduh kamu yang tidak-tidak terus, Muti. Nggak apa-apa, Mut. Ibu pasti akan mengerti. Ucapnya dengan suara serak menahan perasaan. Mendengar ucapan Mas Devan, aku mengangguk lalu mengambil ponsel dan membuka galeri di dalamnya. Dengan jumawa ku angkat ponsel ke udara dan menunjukkan pada semua mata yang memandang. Sebuah pengumuman mengenai 50 besar peraih royalti tertinggi pada aplikasi penulisan yang sedang aku ikuti, di mana aku mendapatkan peringkat di tengah-tengah dengan total royalti yang pastinya cukup membuat mata ibu dan Mbak Aren mendelik dengan hebat. 30 juta rupiah. Nominal yang berhasil aku kumpulkan selama 3 bulan bergabung di sana. Melihat screenshot nominal yang kuperlihatkan, Ibu dan Mbak Arlen tiba-tiba diam dan tak berkutik, hanya mampu menatapku dengan wajah yang berubah warna. Mungkin malu atau justru ngiler melihat pencapaianku itu. Apa benar istrimu seorang penulis berpenghasilan? Ibu gak percaya? Setelah sesaat tadi ibu ternganga melihat screenshot dari hasil jerih payahku menjadi penulis di platform menulis yang kuikuti. Tiba-tiba beliau mengibaskan tangan dengan ekspresi tidak percaya. Sembari mendengus, beliau menggeleng-gelengkan kepalanya dan berdecik sinis. Melihat laga ibu yang sok tidak percaya, aku pun membuka mulut tanpa rasa takut. Ibu bisa cek sendiri kalau tidak percaya. Walaupun bagi saya ibu mau percaya atau tidak ada pengaruh dan manfaat apa-apa bagi saya. Setidaknya ibu bisa sadar. Jangan jadi katak dalam tempurung yang tidak tahu dunia luar, Bu. Kasihan. Dunia ini luas, Bu. Tapi ibu cuma tahu isi yang ada di rumah ini saja, ucapku dengan nada sinis, sembari merapikan jilbab yang tadi sempat hampir direnggut oleh Mbak Arlen dengan kasar. Mendengar ucapanku, ibu terlihat naik pitam. Kurang ajar kamu pikir ibu bodoh? Arlen, coba cek aplikasi tempat dia nulis itu. Benar nggak dia itu penulis dan dapat royalti sebesar itu dari mana? Jangan-jangan dia itu cuma ngibul aja. Mana ada hari gini dapat duit dari nulis sebanyak itu. Mimpi ya kamu, Muti. Kasihan Devan punya istri kayak kamu. Sudah miskin, mandul, gila lagi. Hardik ibu tak juga berubah. Mendengar perintah ibu, Mbak Arlen buru-buru mengambil ponsel dan mengotak-ngatik benda pipi itu. Entah apa yang dilakukannya, tetapi sesaat kemudian perempuan itu mengangkut ponselnya ke udara. Kamu nulis di sini? Apa nama akunnya? Kamu bikin cerita apa di sana? Tanya Mbak Arlen dengan ekspresi campur aduk, antara percaya dan tidak jika aku berhasil masuk jajaran penulis populer di sana. Aku menyebut nama akun yang kugunakan untuk menulis beserta judul cerita yang alhamdulillah mulai menghasilkan pundi-pundi uang itu. Novel yang sejak pertama kali ku posting di grup penulis yang terdapat pada aplikasi biru itu mendapatkan puluhan ribu like. Saat ku pindahkan bab selanjutnya di aplikasi berbayar ini, alhamdulillah juga ramai yang mengikuti dan membeli ceritaku di sana. Hingga akhirnya saat ini aku berhasil mengumpulkan rupiah lumayan besar dari sana. Ya, mungkin ini jalan dari Allah yang hendak membukakan pintu rezeki setelah sekian lama ditindas dan dihina oleh ibu mertuaku dan ipar. Ini jalanku untuk membuktikan bahwa tanpa gaji dan uang dari anaknya, aku juga bisa hidup berkecukupan, bahkan lebih sukses dari sebelumnya. Sebenarnya aku ingin semua ini terungkap saat penghasilan per bulan yang kudapatkan sudah mencapai angka di atas yang didapatkan sekarang. Sebuah angka yang tidak mustahil didapatkan jika aku konsisten menulis dan tahu selera pembaca. Aku ingin memukul perlahan kesombongan ibu mertua dengan telak. Sayangnya baru mencapai angka 10 juta rupiah pada bulan ini, ibu dan Mbak Arlen sudah tahu. Meskipun begitu, tetap saja sebuah kebanggaan bagiku karena berhasil memukul kesombongan ibu mertua. Dia yang selama ini hanya bisa membanggakan Mas Devan saja, menganggap aku tak bisa apa-apa jika tidak ada Mas Devan. Tapi ternyata aku mampu meraih penghasilan 2 kali lipat lebih besar dari gaji yang diterima oleh Mas Devan setiap bulannya. Kenyataan itu mau tidak mau pasti akan membuat ibu dan Mbak Arlen kapok, serta berpikir kalau mau menghinaku lagi. Bu, lihat ini. Dia nggak bohong ternyata, Bu. Tulisannya memang banyak disukai oleh pembaca dan masuk dalam peringkat 10 besar novel terpopuler di sana, Bu. Ini juga ada daftar peraih royalti terbesar dan dia masuk salah satunya.
Mbak Arlen bangun dari duduknya dan mendekati ibu serta menunjukkan hasil pencarian di ponsel yang barusan ditemukan. Ibu melihat ke layar ponsel yang terpampang di depannya. Jika barusan bibir beliau menyunggingkan senyuman sinis, kali ini pelan-pelan senyum sinis itu telah memudar, berganti binar-binar kekaguman yang tidak bisa disembunyikan. "Jadi, kamu itu seorang penulis?" Tersendat ibu bertanya padaku. Mulut beliau yang sedari tadi mengulas senyum mengejek, sekarang berganti dengan tatapan takjub. Kentara betul ibu barusan menutupi perasaan yang campur aduk mendapatkan kenyataan bahwa menantu yang selalu ia hina ini ternyata bukan perempuan yang biasa. Diam-diam juga menghasilkan uang meski harus mengurung diri di kamar. Malam itu, ketika aku dan Mas Devan bersiap untuk tidur, aku mencoba membuka obrolan yang sudah lama ku pendam. "Mas, sampai kapan aku harus menerima perlakuan buruk dari ibu dan Mbak Arlen? Aku sudah lelah, Mas. Rasanya terus dihina dan disalahkan tanpa alasan itu melelahkan." Keluhku menatap wajah suamiku. Mas Devan duduk di tepi ranjang. Matanya nampak kusut, penuh beban. Aku bisa membayangkan betapa sulit perasaannya menyaksikan istrinya yang terus-terusan dijadikan sasaran kebencian oleh ibu kandungnya sendiri. Sebagai seorang anak, mungkin tak banyak yang bisa ia lakukan. Memilih antara istri dan ibunya bukanlah hal yang mudah. "Sabar dulu ya, Mut. Beri waktu. Ibu pasti akan berubah. Bukankah Allah yang maha membolak-balikan hati manusia? Siapa tahu, setelah melihat kesuksesanmu sebagai penulis, ibu dan Mbak Arlen akan berhenti bersikap buruk. Semoga kalian bisa akur nantinya," ucapnya dengan lembut sambil menggenggam tanganku. "Apa maksud Mas?" tanyaku bingung. Ada sesuatu yang janggal dalam ucapannya. Apakah yang dimaksud Mas Devan bahwa jika ibu tahu kalau aku berpenghasilan, mereka akan berubah sikap? Benarkah hanya karena uang? Mas Devan tersenyum tipis. "Mas pikir ibu hanya ingin kamu sedikit lebih mengalah. Cobalah untuk mengambil hatinya. Beri perhatian lebih," katanya sambil menatapku penuh harap. "Maksud Mas bagaimana sih?" Aku masih belum paham kemana arah pembicaraan ini. "Mut, kalau kamu ingin suasana rumah ini menjadi damai, cobalah beri ibu dan Mbak Arlen sesuatu yang mereka suka. Belikan barang kecil untuk menyenangkan hati mereka. Percayalah, lama-kelamaan sikap mereka akan berubah. Ibu mungkin hanya bingung karena penghasilan Mas tidak cukup besar, sementara kebutuhan rumah tangga terus bertambah. Kadang ibu ingin menikmati sesuatu yang enak, tapi tidak pernah bisa, Mut." Mas Devan mendekat dan mengusap wajahku. "Kamu tahu kan, Nindi sering disebut-sebut ibu. Dia memang bukan pilihan Mas, tapi dia pandai mengambil hati ibu dengan hadiah kecil. Itu yang membuat ibu selalu meninggikannya, meski Mas sudah menikah denganmu." Aku tertegun. Kata-kata Mas Devan barusan seperti petir di siang bolong, memintaku membeli simpati dengan uang yang kudapatkan sendiri. Setelah semua hinaan dan perlakuan buruk mereka, haruskah aku mengorbankan hasil kerjaku untuk menyenangkan mereka? "Muti, kamu kok diam? Kamu setuju kan berdamai dengan ibu? Kalau rumah tenang, Mas juga bisa bekerja lebih tenang. Kamu pun bisa fokus menulis dan mendapatkan royalti lebih banyak," bujuk Mas Devan. Mendengar itu, hatiku mulai resah. Ada yang aneh dengan ucapannya. Mas Devan yang selama ini tak peduli soal uangku, kini seolah memanfaatkannya. Apakah penghasilan yang kumiliki telah mengubahnya? "Mas, aku sudah mencoba tidak membebani gajimu. Aku tidak minta nafkah lebih. Aku tak meminta macam-macam, Mas. Tapi kenapa sikap mereka tetap sama? Haruskah semua yang kuhasilkan hanya untuk membuat mereka senang?" tanyaku dengan getir. "Kalau begitu jangan ngeluh lagi. Terima saja ini sebagai ujian. Bukankah hidup memang penuh dengan ujian?" jawab Mas Devan dengan tegas. "Mas, bukan begitu maksudku. Aku hanya ingin kita saling memahami." "Sudahlah, aku lelah berdebat. Apa yang Mas lakukan ini karena cinta. Jika kamu mengalah, semuanya akan lebih baik. Ibu senang, kita juga lebih senang." Aku terdiam, bingung harus bersikap seperti apa. Jika aku mengalah,
Aku takut dimanfaatkan. Namun jika aku tetap bertahan, aku takut kehilangan kedamaian dalam rumah tangga ini. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Pagi itu, suasana terasa sangat berbeda. Tidak seperti biasanya. Ibu nampak begitu ramah padaku. Muti, kamu sudah bangun. Sini, ikut sarapan bareng. Yuk Devan, kamu juga makan. Lebih enak kalau kita makan bersama-sama. Sapanya dengan lembut ketika aku sedang buru-buru menuju kamar mandi karena desakan ingin buang air kecil yang tak bisa ditahan. Semalam aku memang begadang menyelesaikan tulisanku. Jadi aku baru terbangun setelah matahari sudah cukup tinggi. Tamu bulanan juga sedang datang. Jadi aku merasa tak apa-apa jika aku bangun agak siang. Lagi pula, aku hampir tidak punya kewajiban menyiapkan sarapan untuk suamiku sejak uang Mas Devan dipegang oleh ibu. Paling aku hanya membuatkan teh panas, yang seringkali tak disentuhnya. Aku melirik ke ruang makan. Mas Devan duduk di samping ibu, bercakap-cakap dengan Mas Agung yang sibuk dengan ponselnya. Entah kenapa, Mas Agung terlihat semakin betah di rumah ini, seolah-olah menganggap rumah kami sebagai rumah keduanya, tempat makan gratis setiap hari, keluarga parasit, pikirku. Dulu sebelum ibu, Mbak Arlen dan keluarganya tinggal di sini, sarapan selalu menjadi momen indah kami berdua, tanpa keributan, tanpa gangguan. Namun semuanya telah berubah sejak kedatangan mereka. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri, tak dianggap, tidak dipedulikan. Hingga tadi malam, ibu akhirnya mengetahui bahwa aku bukan wanita yang tidak berdaya. Aku bisa saja menjadi tulang punggung rumah jika aku mau. Tetapi aku tak sebaik itu untuk orang-orang yang berhati picik seperti mereka. Iya Mut, ini ada nasi goreng, telur dadar, sama udang crispy. Kamu pasti suka, ujar Mbak Arlen menimpali dengan senyum yang dibuat-buat. Entah angin apa yang semalam berhembus ke rumah ini, hingga pagi ini sikap ibu dan Mbak Arlen berbeda dari biasanya. Mendengar panggilan ibu yang tiba-tiba berubah menjadi lembut itu, aku tak lantas percaya begitu saja. Aku tahu seperti apa wanita di depanku itu. Bukan bermaksud seuzon, tapi tak mungkin bukan? Sikap buruk seseorang bisa berubah dengan cepat hanya dalam waktu semalam, seperti yang terjadi pada diri wanita di depanku ini. Setelah melihat nominal penghasilan yang aku dapatkan selama 1 bulan ini, tiba-tiba saja sikap ibu dan Mbak Arlen yang biasanya judes, jutek, kasar dan penuh penghinaan itu berubah bak bulu domba yang lembut. Siapa yang bisa percaya? Ayo Mut, duduk di sini. Marsha, Billy, duduknya geser ya. Tante Muti biar duduk di samping Om Devan. Kalian duduk di dekat papa aja ya, oke? Ucap Mbak Arlen pada kedua anaknya, menghalau mereka supaya memberi tempat padaku. Aku tak bereaksi. Aku ingin melihat sejauh mana drama pagi ini akan berjalan. Ma, aku mau udang crispy-nya lagi, rengek Marsha. Aku juga mau telur dadarnya, Ma. Enak banget, tambah Billy. Iya, tenang saja. Apa yang kalian suka pasti akan dibelikan. Sekarang kan Tante Muti itu kaya. Duitnya banyak. Nanti jangan lupa ya, sebelum berangkat sekolah, salim dulu sama Tante Muti, biar dikasih uang jajan, ujar Mbak Arlen sambil tertawa kecil. Iya, ibu juga udah pengen beli baju baru. Soalnya dah lama gak beli baju. Kamu Arlen, mau minta apa? Ibu membuka suara dengan nada penuh percaya diri. Merasa yakin aku pasti akan mengabulkan semua permintaannya. Aku mau ponsel baru, Bu. Biar gak rebutan lagi sama Marsha dan Billy. Apa? Ponsel baru? Benar-benar keterlaluan. Boleh-boleh saja sih. Kalau sedari awal ibu dan Mbak Arlen bersikap baik dan tidak selalu menghinaku, tapi dengan segala sikap buruk yang ia dan ibu tunjukkan selama ini padaku, masih pedekah ibu menginginkan aku berbuat baik dan penuh dengan pengabdian padanya? Batinku. Oh iya, bulan ini kamu belum bayar kontrakan ya, Van? Itu kemarin dari pihak bank udah telepon. Apa Muti aja yang bayar ya, Mut? Soalnya Devan kan harus ke kantor. Sekalian ibu nitip belikan makanan untuk makan siang biar lebih hemat. Soalnya duit ibu sudah tipis. Tinggal 1 juta rupiah. Nanti bisa kan Mut, kamu tambahin duit ibu dan bayarin kontrakan? Tanya ibu sembari menatap penuh padaku.
Begitupun Mbak Arlen dan yang lainnya yang seolah menunggu jawaban dariku. Melihat tatapan mereka, aku hanya mengendikkan bahu, tanpa ekspresi. Bayar kontrakan dan menambah uang belanja. Aku rasa itu sama sekali bukan tanggung jawabku. Bukankah selama ini semuanya selesai dengan gaji Mas Devan yang tidak aku kelola? Kenapa sekarang saat ibu yang mengelola, semua tidak bisa dibayar? Maaf ya Bu, Mbak Arlen, aku mau sih bayarin itu semua. Cuma sayangnya, uangku sudah habis aku kirimkan semua ke Bapak kemarin. Jadi ya nggak bisa lagi. Maaf ya. Oh iya, aku nggak bisa ikut sarapan karena sudah ada janji. Permisi ya. Ucapku sekedar beralasan. Meski aku tahu berbohong itu dosa, tetapi terpaksa aku lakukan untuk menyelamatkan apa yang aku miliki dari tangan orang-orang yang tak punya perasaan itu. Lagian tidak mungkin juga aku hambur-hamburkan uang pada orang-orang yang tak punya hati seperti mereka. Saat ada uang, menantu disayang. Tapi jika tidak ada uang, dianggap sampah yang tidak berguna. Ibu, Mbak Arlen, tidak semudah itu kalian hendak merayuku dan memanfaatkan diriku dengan mudah. Setelah semua kelakuan buruk yang kalian lakukan, aku tentu sudah banyak belajar dan mengantisipasi dari sini. Mungkin sebelum bisa kalian mencundangi dengan mudah. Oh iya, aku bisa saja pergi dari rumah ini dengan mudah setelah semua sikap Mas Devan yang tidak tegas meruntuhkan semua keyakinan di dada tentangnya. Tapi aku masih ingin melihat drama apa lagi yang akan dilakukan oleh ibu mertuaku dan Mbak Arlen selanjutnya. Jujur, aku ingin melihat mereka kalah dan menyerah satu persatu dulu, baru aku akan pergi dengan membawa seluruh kelegaan di hati. Aku percaya siapa yang menanam, dialah yang akan menuai. Siapa yang menaburkan angin, dia yang akan menuai badai. Mut, kamu kok ngirim uang ke orang tuamu sih tanpa bilang-bilang dulu? Devan aja nggak tahu loh pas ibu tanya soal itu. Nggak boleh kayak gitu, Mut. Istri itu harus nurut sama suaminya. Apapun harus izin sama suami dulu. Kalau nggak bisa celaka, bisa jadi istri durhaka. Benar kan, Van? Len, celetuk ibu sambil melirik Mas Devan dan Mbak Arlen yang duduk di sampingnya. Tepat saat aku masuk ke dalam rumah usai makan di kafe langganan di seberang jalan. Aku sudah terbiasa makan di sana sejak berhenti memasak sendiri. Karena semua uang Mas Devan kini dikelola oleh ibu. Selain rasanya enak, harganya pun cukup terjangkau. Pas untuk kantongku yang kini harus mengatur semuanya sendiri. Mendengar ucapan ibu, Mbak Arlen mengangguk setuju. Ekspresinya penuh dukungan. Sementara Mas Devan hanya menatapku dengan tajam tanpa sepatah kata pun. Beberapa hari terakhir, sejak Mas Devan menyerahkan gajinya ke ibu, aku memang enggan makan di rumah ini. Harga diriku terlalu tinggi untuk terus-menerus direndahkan oleh kedua manusia yang seakan lupa akan arti rasa hormat. Lebih baik capek keluar tenaga dan uang untuk mencari makanan di luar sendiri daripada harus mendapatkan ucapan penghinaan dan ucapan tak beradab lainnya dari ibu dan Mbak Arlen. Meskipun seharusnya sebagai istri Mas Devan, aku masih punya hak untuk bebas makan di rumah ini. Namun biarlah aku mengalah untuk sementara waktu, karena jujur saja aku masih punya tujuan lain di rumah ini. Meski keadaan sudah sangat jauh berbeda, meleset dari harapan semula untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Tetapi harus kutahan demi menuntaskan lebih dulu rasa penasaran melihat bagaimana akhir kisah gaji 5 juta Mas Devan yang dipegang oleh ibu. Dengan segala perlakuan buruk yang terus kuterima dari ibu dan Mbak Arlen, ditambah lagi sikap Mas Devan yang kini nampaknya semakin berpihak pada mereka. Aku memang sudah merencanakan untuk pergi dari rumah ini, entah kembali ke rumah orang tuaku di desa atau mencari kontrakan lain di kota yang sama. Asalkan aku tak lagi harus terus-menerus menelan pahitnya perasaan seperti sekarang. Lagi pula, perjanjian pranikah kami jelas menyebutkan bahwa jika Mas Devan tidak lagi memberikan nafkah, baik karena terpaksa maupun tidak, aku berhak mengajukan kulu, gugatan cerai padanya. Namun rasa penasaranku ingin tahu bagaimana semua ini akan berakhir setelah ibu berhasil memaksa Mas Devan menyerahkan seluruh gajinya padanya. Membuatku masih bertahan di rumah ini, rumah yang kini terasa seperti neraka. Jika saatnya tiba, dan aku benar-benar yakin untuk keluar dari kehidupan Mas Devan,
aku akan melakukannya dengan hati yang lega. Iya Mut, tumben, kenapa kamu gak bilang ke Mas soal itu? Ada apa? Tanya Mas Devan dengan tatapan tajam, menuntut penjelasan. Ketika aku hanya terdiam, dia melanjutkan lagi. Ibu bilang kamu juga gak pernah makan di rumah ini sejak gaji Mas diserahkan ke beliau. Kamu gak suka ya masakan ibu dan Mbak Arlen? Atau bagaimana? Tanyanya masih ingin tahu. Mendengar pertanyaan itu, aku hanya bisa menahan rasa sakit dan menyesal dalam hati. Sejak ibu datang ke rumah ini, ditambah lagi dengan Mbak Arlen yang sekeluarga pindah ke kontrakan dekat sini, semuanya telah berubah. Keharmonisan dan saling pengertian yang dulu terjalin di antara aku dan Mas Devan, kini sirna begitu saja. Sekarang, rumah ini benar-benar bak neraka. Aku tahu cepat atau lambat, aku harus pergi jika ingin selamat. Aku tak ingin hangus terbakar oleh sikap Mas Devan yang kini nampaknya lebih memilih berpihak pada ibu dan kakaknya. Gak apa-apa kok Mas, aku cuma bosan aja makan di rumah. Lagi pula, setiap hari ibu dan Mbak Arlen gak pernah masak kok. Semua makanannya pesan di luar. Jadi gak ada bedanya kan aku sama ibu? Betul gak Bu? Aku melempar pandangan pada ibu yang terlihat salah tingkah saat aku jujur mengatakan pada Mas Devan mengenai kebiasaan mereka yang setiap hari memesan makanan di luar, hingga nyaris menghabiskan gaji Mas Devan yang tidak banyak itu. Sudahlah, gak usah bertengkar lagi, gak usah dibahas lagi, oke? Sekarang gini aja, kamu masih punya uang kan Mut? Gak habis semua kan dikirimkan ke bapakmu? Bisa tidak ibu minta uang 3 juta rupiah untuk tambahan sampai ke akhir bulan? Kamu kan ikut tinggal di rumah ini, tidur juga di rumah ini, mandi, buang air, dan pakai listrik di sini. Jadi wajar kan? Jadi wajar bukan kalau kamu juga harusnya ikut menanggung semua biaya itu? Ingat loh Mut, gak ada yang gratis di dunia ini. Coba bayangkan kalau kamu harus ngontrak di rumah sendiri. Sudah berapa coba? Arlen saja harus bayar 1.500.000 rupiah setiap bulannya untuk membayar rumah. Belum lagi bayar listrik, air, uang ini itu. Sebulan hampir sama juga kan? Ibu memotong ucapanku dan memandang pada Mbak Arlen, meminta dukungan pada anak perempuannya itu atas ucapannya. Wajah beliau nampak kesal karena kedoknya akhirnya kubongkar juga pada Mas Devan. Ya gimana tidak boros kalau setiap hari kerjaannya cuma borong makanan enak dan mahal terus, padahal gajinya kan pas-pasan, batinku. Betul kalau harus kontrak sendiri, sulit lumut, sudah harus bayar kontrakan tiap bulannya, bayar listrik, air dan lain-lain lagi. Kalau tinggal sama kita kan semuanya gratis. Cuma bantu sedikit aja untuk menambah keperluan. Berapa sih duit 3 juta rupiah itu? Tidur udah ditanggung, makan juga nanti kita belikan setiap hari. Listrik juga full, jadi kamu mau nulis juga gak terkendala mati lampu lagi kan? Timpal Mbak Arlen menambahi ucapan ibu. Mendengar perkataan ibu dan Mbak Arlen, aku hampir tidak bisa menahan tawa. Bagaimana mungkin mereka meminta aku untuk mengontrak rumah lain dan mengurus segala kebutuhan sendiri, yang pastinya akan semakin membengkak jika itu terjadi. Tapi mereka malah menawarkan aku untuk tinggal di sini, dengan syarat aku ikut menanggung biaya yang seharusnya aku keluarkan jika mengontrak di rumah lain. Apa ibu dan Mbak Arlen benar-benar berpikir rumah ini milik mereka, sehingga aku harus menerima tawaran mereka seperti ini? Apa tidak ada yang salah dengan pikiran mereka? Jelas-jelas mereka yang baru datang setelah kami berhasil membangun rumah ini. Kenapa mereka malah yang merasa berhak mengatur? Apa mereka tidak menyadari bahwa kalau harus membayar, tentu aku lebih memilih untuk mengontrak rumah lain ketimbang tinggal di sini, rumah yang sama sekali tak memberikan rasa nyaman. Mending mengontrak sendiri daripada tetap tinggal di neraka ini. Bayar pula. Sungguh konyol mendengar perkataan ibu dan Mbak Arlen. Loh, rumah ini kan rumahku juga, Bu, Mbak. Karena aku istrinya Mas Devan. Kenapa ibu dan Mbak Arlen bilang kalau aku ngontrak rumah lain harus bayar juga? Protesku tak bisa aku tahan. Rasanya ingin segera membalas ucapan mereka. Iya, maksud ibu karena rumah ini juga kan rumahmu. Jadi kamu juga harus ikut menanggung biaya yang ada di rumah ini.
Ingat ya Mut, bulan ini kita belum bayar rumah, listrik dan air minum. Kamu nggak mau kan kalau kita diusir dari sini dan jadi nggak punya tempat tinggal? Kalau ibu sama Devan sih masih bisa numpang di rumah Arlen. Lah kalau kamu gimana? Kata ibu dengan nada membujuk, yang justru membuatku ingin tertawa. Lah kemarin kan Mas Devan sudah kasih uang gajiannya ke ibu. Kok bisa nggak kebayar sih? Biasanya kalau gaji Mas Devan aku yang pegang, semua beres kok, tanpa harus bingung seperti ini. Jawabku dengan santai, tak mau kalah. Jadi kamu nyalahin ibu? Kamu tahu nggak sekarang semuanya itu serba mahal. Gaji Devan itu nggak cukup buat makan kita bertujuh selama sebulan. Ibu mulai nampak marah. Mungkin dia emosi karena aku tidak menganggap serius perkataannya. Makan bertujuh? Jadi Mbak Arlen dan keluarganya juga dianggap oleh ibu sebagai orang yang harus Mas Devan tanggung makannya. Pantas saja ibu tidak pernah protes jika Mbak Arlen dan keluarganya menghabiskan makanan di rumah ini. Mungkin tidak jadi masalah bagi Mas Devan jika gajinya besar, tapi kenyataannya gajinya hanya 5 juta rupiah, dan itu jelas tidak cukup untuk memenuhi semua pengeluaran. Dan apa gunanya Mas Agung sebagai suami Mbak Arlen dan anak-anaknya harus numpang makan sama Mas Devan? Bukankah tugas suami adalah menafkahi keluarganya? Aku benar-benar tidak mengerti dengan cara pemikiran ibu yang aneh itu. Mut, sudahlah, jangan bertengkar lagi sama ibu. Aku capek mendengarnya. Kenapa sih kamu gak bisa sedikit saja mengalah? Toh dia kan ibu mertuamu sendiri, pengganti orang tua yang seharusnya kamu hormati dan patuhi. Bukan kamu bantah terus perkataannya. Apa sih susahnya kamu berikan apa yang ibu mau? Kamu kan sudah punya penghasilan, bahkan jauh lebih besar dari yang Mas dapatkan setiap bulan. Kenapa kamu malah perhitungan? Bukannya sama-sama bahu-membahu meringankan beban di rumah ini? Jangan egois kamu, Muti. Kalau kamu mau rumah tangga kita langgeng, patuhi saja semua permintaan ibu, maka semuanya akan beres. Potong Mas Devan sembari menegakkan punggung dan menatapku dengan tatapan menyalahkan. Ya Allah, gerangan apakah yang sedang menimpa diri Mas Devan sehingga ia bisa berpikir picik seperti itu? Bukankah selama ini dia sangat memahami aturan agama yang mengatakan bahwa harta istri adalah hak milik istri sepenuhnya dan tidak ada hak suami di dalamnya? Jika istri tidak rela memberikan hartanya kepada suami, maka ia pun tidaklah boleh dipaksa untuk melakukan itu. Bahkan memaksa seorang istri untuk memberikan hartanya pada suami atau orang lain bisa digolongkan sebagai tindakan mencuri, mengambil yang bukan haknya. Jadi apa yang diucapkan Mas Devan sangatlah bertentangan dengan agama, menurutku. Maaf Mas, kalau Mas memaksaku untuk memberikan uang untuk membiayai pengeluaran rumah tangga kita, jelas aku keberatan. Aku ini istrimu loh Mas, bukan suami, bukan kepala dan tulang punggung keluarga. Masih mending 2 minggu ini aku gak minta nafkah dari kamu Mas. Hal yang seharusnya jadi tanggung jawabmu sebagai seorang suami. Tapi bukannya bersyukur, kamu malah memintaku untuk membiayai rumah tangga kita yang sekarang dihuni oleh banyak orang. Ini sudah sangat gak sehat Mas. Mas kan tahu hukum agama. Boleh gak suami maksa istrinya untuk ngasih semua uangnya, tidak dengan kerelaan? Gak boleh kan Mas? Itu sama dengan mencuri hukumnya Mas. Teriakku pada Mas Devan yang masih menatapku dengan tatapan tajam. Jadi kamu gak mau bantu Mas bayarin kredit yang sudah tertunggak bulan ini? Kamu juga gak mau bayarin listrik dan air? Kamu mau rumah ini disita bank? Kamu mau listrik ini padam diputus oleh PLN? Kamu gak mandi dan BAB karena airnya padam? Mas gak nyangka kamu setega itu sama Mas ya Mut? Tega kamu. Mas gak pernah melarang kamu untuk mencari duit karena berpikir kamu pasti akan bisa membantu Mas mengatasi masalah ekonomi keluarga kita yang sedang mengalami kekurangan. Tapi kalau tahu begini, Mas mikir kalau mau ngasih kamu izin lagi. Lebih baik Mas sita saja HP kamu, supaya nggak bisa nulis lagi. Sahut Mas Devan dengan emosional. Laki-laki itu kemudian bangkit, hendak meraih ponsel yang aku masukkan di rok panjangku yang sedang kukenakan. Tetapi segera ku tepis hingga tangan laki-laki itu hanya mampu meraih udara kosong saja. Yang sopan kamu Mas, kamu pasti tahu kan kalau aku bukan perempuan yang bisa kamu intimidasi seenaknya. Bukan aku yang salah Mas. Kemarin-kemarin kita juga gak pernah kekurangan ekonomi, walaupun gak bisa nabung lagi sejak ibu dan Mbak Arlen tinggal di sini.
Tapi sejak uang dipegang oleh ibu, kenapa semua pengeluaran jadi nggak bisa dibayar seperti ini sih? Ada apa ini, Mas? Harusnya kamu tanya dong sama ibu, jangan ke aku. Mentang-mentang aku ini sekarang punya penghasilan sendiri, kamu dan ibu jadi bebankan semua sama aku. Enak sekali kamu ya, Mas. Ya, bodoh sekali jika aku mau diintimidasi oleh Mas Devan. Ibu juga kakaknya begitu saja. Tidak, aku bukan perempuan yang bodoh yang mau saja diperbudak oleh suami, mertua dan ipar. Apalagi mertua tak punya akhlak seperti ibu Mas Devan itu. Dasar kamu menantu durhaka. Suami sama mertua kesulitan, kamu malah mau menutup mata begitu saja. Dasar kamu menantu yang gak punya hati. Pergi kamu dari rumah ini sekarang juga, kalau kamu gak mau ikut peduli dengan kesulitan di rumah ini. Ibu juga gak sudi punya menantu seperti kamu lagi. Menantu gak ada gunanya. Sudah, Van, kamu ceraikan saja dia dan nikah sama Nindi. Ibu kan sudah bilang, lebih baik kamu nikah sama Nindi daripada sama dia. Nindi kan anak orang kaya, gak pelit, gak perhitungan. Kalau kamu nikah sama dia, pasti dia mau ngasih modal usaha agar hidup kamu lebih sukses dari sekarang. Gak kere seperti ini, karena punya istri yang tidak mau peduli dengan kesulitan suaminya sendiri. Benar, Van. Nikah sama Nindi aja, biar kita gak kesulitan uang lagi. Daripada punya istri belagu kayak dia, baru punya duit segitu aja udah sok-sokan. Dasar miskin. Begini nih kalau punya uang, sombong banget. Timpal Mbak Arlen pula dengan nada sinis. Bu, Mbak, jangan ngomong seperti itu sama Muti. Jangan usir dia, Bu. Kalaupun Muti gak mau bantu, ya sudah, biar Devan saja yang bekerja keras. Mana tahu dapat tambahan. Mas Devan nampak kaget mendengar ucapan ibu dan kakaknya. Tetapi di mataku semua pembelaan Mas Devan itu sudah tidak ada artinya lagi. Sikap suamiku yang tidak tegas itu dan cenderung berubah-ubah membuatku bingung menentukan pilihan antara mau bertahan atau tidak. Tetapi akhirnya aku terpaksa memilih mundur karena bagaimanapun juga aku akan sulit menjalani biduk rumah tangga ini jika mertua dan iparku selalu menunjukkan rasa tidak suka padaku. Apalagi niat mereka berbaikan hanya karena ingin menjadikan aku sebagai ladang uang mereka saja. Setelah gaji Mas Devan dikuasai, sekarang penghasilanku pula hendak mereka manfaatkan. Mendengar ucapan ibu dan Mbak Arlen yang memintaku pergi dari rumah ini, aku tersenyum lebar. Kebetulan aku juga sudah sangat tersiksa dan tidak betah tinggal di sini. Tidak ada rasa takut sedikit pun jika aku harus keluar dari rumah yang bak neraka ini. Oh ya, dengan senang hati kok Bu, Mbak, aku akan pergi dari rumah ini. Aku juga sudah lama gak betah tinggal di sini. Gak betah punya suami yang gak bisa tegas sama ibu dan istrinya sendiri. Buat apa menikah kalau tidak saja harus menghidupi diri sendiri, tapi juga harus menanggung pengeluaran rumah tangga. Mending aku ngontrak daripada tinggal di rumah neraka seperti ini. Permisi ya, aku mau ambil pakaian dan segera pergi dari sini, ucapku tanpa rasa takut sama sekali. Setelah berkata begitu, aku membalikan tubuh dan masuk ke dalam kamar dengan langkah cepat, hendak mengambil pakaian dan barang-barang pribadi yang kumiliki lalu segera pergi dari rumah ini, mencari kontrakan atau menumpang di rumah Laras, sahabatku untuk sementara waktu. Tak ada satupun barang lain yang ingin kubawa karena aku tak butuh itu. Aku tidak sudi dan tak ingin ada sangkut paut lagi dengan keluarga toksik seperti ini. Namun Mas Devan mengejarku. Dengan cepat laki-laki itu mencekal tanganku saat hendak memasukkan potongan baju ke dalam tas lalu membalikkan tubuhku menghadap padanya. Tampak Rona khawatir dan takut kehilangan di kedua mata laki-laki itu. Muti, sabar dulu. Jangan dengar ucapan ibu dan Mbak Arlen. Mas mohon, jangan pergi. Mas masih mencintai kamu, Muti, ucapnya memohon. Mendengar ucapan Mas Devan, aku hanya tersenyum tipis. Maaf ya Mas, aku sudah capek rasanya bertahan. Jika sulit bagimu memilih antara istri atau keluarga, biar saja aku yang memutuskan. Aku saja yang mundur dari pernikahan ini, ujarku dengan lirih. Sebenarnya ada rasa tak tega mengambil keputusan ini. Tetapi demi kebaikan diriku sendiri, lebih baik aku dan Mas Devan berpisah saja. Muti, jangan bicara sembarangan. Mas gak mau berpisah dari kamu, Muti. Devan, sudah. Jangan cengeng kamu jadi laki-laki. Ditinggal perempuan begitu saja, kamu sudah nangis. Buka mata kamu.
Masih banyak perempuan lain di luar sana yang lebih baik dari istri kamu itu. Muti, cepat kemasi pakaianmu dan segera pergi dari rumah ini. Lalu urus segera perceraian kalian agar ibu bisa menikahkan Devan sama Nindi. Bentak ibu di depan pintu sembari berkacak pinggang. Melihat itu, aku kembali bergegas mengemasi pakaianku. Lalu setelah mengambil barang-barang pribadiku, aku pun segera meninggalkan rumah diiringi tatapan bengis dari ibu dan Mbak Arlen. Meskipun Mas Devan masih saja memohon-mohon agar aku tidak pergi meninggalkan rumah, tetapi demi menyelamatkan harga diriku yang sudah diinjak-injak oleh keluarga Mas Devan, aku pun membulatkan keputusanku untuk segera pergi. Ya, masa depanku masih panjang. Tak mungkin aku korbankan waktu, umur, pikiran, dan tenaga untuk menjalani biduk rumah tangga yang sudah di ujung tanduk seperti ini. Selamat tinggal Mas Devan. Semoga kamu bahagia dengan siapapun wanita yang akan menjadi penggantiku nanti, batinku, sebelum meninggalkan halaman rumah dengan roda 2 milik pribadiku.